Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Starflow. Starflow ini mengenai sistem manajemen root manager K-pop artist. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami. Kelompok 2 itu terdiri dari 5 orang. Saya, Nindira Diarti, dengan NIM 25105140006. Saya Nazla Aliza dengan NIM 2510514002. Saya Benaya Alexander Manuel dengan NIM 25105140007. Saya Muhammad Arkan dengan NIM 25105140017. Saya Rekan Syukur dengan NIM belakang 026. Baik, selanjutnya dari pendahuluan. Di era digital saat ini, industri hiburan K-pop telah berkembang pesat menjadi fenomena global yang melibatkan manajemen kompleks, terutama bagi root manager yang bertanggung jawab atas logistik tour, jadwal artis, dan koordinasi tim. Starflow hadir sebagai sistem manajemen berbasis data yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan tugas-tugas tersebut, memastikan efisiensi operasional dan keamanan data dalam mendukung karir artis K-pop. Proposal proyek akhir ini bertujuan untuk mengembangkan Starflow sebagai solusi inovatif dalam mata kuliah pengantar basis data dengan fokus pada desain, implementasi, dan pengujian pada sistem yang handal. Oke, latar belakang yaitu industri K-pop didominasi agensi seperti SM Entertainment dan Hype, menghadapi tantangan manajemen tur global yang kompleks, di mana road manager bertanggung jawab atas logistik, jadwal, dan koordinasi tim secara real time. Kurangnya sistem terintegrasi sering menyebabkan kesalahan koordinasi, kehilangan data, dan bahkan biaya operasional yang tinggi, seperti pada tur Bangtan Sonyeondan yang memerlukan sinkronisasi lintas negara. Starflow dikembangkan sebagai platform basis data relasional menggunakan SQL untuk menyimpan informasi artis, jadwal, dan aset, mengurangi beban manual, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sesuai dengan dinamika industri hiburan yang cepat berubah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, dapatkah sistem agensi K-pop yang sangat ramai dan sesak disederhanakan oleh sistem basis data dan ERD yang efisien? Yang kedua, dapatkah semua atribut dalam IRD memenuhi syarat hingga normalisasi 3NF? Baik, kita lanjut. Bab 2 terdiri dari 3 subbab. Yang pertama itu tentang ERD, Relational Model, dan Normalisasi. Masuk ke subbab yang pertama yaitu ERD. Oke, subbab yang pertama yaitu ERD. ERD merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan serta menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem. Di dalam ERD terdapat komponen utama yang dapat dikenali, yaitu satu, entitas kotak yang mewakili objek penting dalam sistem. Contoh, mahasiswa, mata kuliah, dosen, pembayaran. Dua, atribut lingkaran atau oval yang menggambarkan informasi dari entitas. Tiga, primary key atau PK, atribut unik untuk mengidentifikasi data. Yang keempat, foreign key atau FK, atribut yang menunjuk ke entitas lain untuk membentuk hubungan. Kelima, relasi garis penghubung antar entitas yang menunjukkan hubungan. Baik. Selanjutnya, sini adalah gambar ERD dari sistem Starflow K-pop kami.
Baik, subbab yang kedua, relational model. Relational model atau model relasi adalah bentuk lanjutan dari ERD yang dituangkan ke dalam tabel-tabel basis data. Berikut adalah jenis-jenis relasi model. Yang pertama, one-to-one atau satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lain. Yang kedua, one-to-many, yaitu satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Ini adalah relasi yang paling sering. Yang ketiga, yaitu many-to-many. Dua entitas saling bisa punya banyak hubungan. Di sini kita bisa melihat gambar relasional model dari proyek kelompok kami dan juga tabel relasional model. Yang dimana tabel relasional model kami terdiri dari relasi jenis one to many dan many to many. Selanjutnya kita melakukan normalisasi. Di sini ada dari 0NF, itu terdiri dari banyak data ya. Itu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita melakukan normalisasi dengan 1NF. Tujuannya untuk menghilangkan data yang tidak atomik dan atribut yang berulang. Dengan cara memisahkan semua data yang punya multi-value menjadi baris terpisah. Selanjutnya, membuat tabel terpisah untuk setiap data yang berulang. Selanjutnya, Selanjutnya kita melakukan normalisasi 2NF. Tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan parsial dengan cara memisahkan atribut menjadi atribut yang terpisah dan independen seperti artis, staff, vehicle, driver, sama vendor. Selanjutnya, ah, Selanjutnya kita melakukan normalisasi 3NF. Tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan transistif dengan cara memecah table event menjadi table road manager, venue, dan event. Oke, kesimpulannya, proyek akhir ini sukses mengembangkan Starflow, sistem manajemen database khusus untuk road manager di industri K-pop, mengatasi tantangan jadwal, tim, dan logistik melalui pendekatan dari analisis hingga implementasi relasional. Rancangan mencakup ERD dengan entitas seperti road manager, artis, dan event, relasi satu serta embodiment. Transformasi model ke relasional, normalisasi hingga 3NF untuk hilangkan redundansi dan normalisasi strategis guna tingkatkan performa. Implementasi DDL membentuk tabel dengan PK atau FK dan constraint DML untuk manipulasi data via insert atau update atau delete. Query seperti join, group by, order by, and atau or serta field untuk akses fleksibel ditambah DCL, grant atau revoke untuk keamanan akses. Starflow memenuhi rumusan masalah dengan ERD, efisien, dan 3NF sesuai ruang lingkup desain SQL tanpa integrasi eksternal, memberikan nilai praktis bagi manajemen tur K-pop global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.